An Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. Sebuah pasukan besar bergerak untuk menyerang Ka'bah. Pas sampai daerah Baida, yakni sebuah dataran luas, Baida nih dekat Ka'bah, pas lagi ngecamp di situ. Ini lagi ngomongin pasukan Fil, yang dipimpin oleh Abraha. Sampai daerah Baida, yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim, disapu sama Allah, habis ujung sampai ujung, semuanya habis nih di dalam pasukan tersebut. Nah, Ummul Mukminin bertanya radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Kok dihancurin semuanya begitu sih ya Rasulullah? Kan di antara mereka juga ada yang bukan dari golongan mereka. Yani ada orang-orang yang nggak mau menghancurkan Ka'bah. Cuman emang ada di situ karena ramai. Di antaranya pasar-pasar mereka. Sampai pasar ngikutin. Ini pasukan, nanti kita jelaskan. Kan di antara mereka ada yang bukan pasukan dan nggak niat untuk menghancurkan Ka'bah. Kok dihajar semuanya sih ya Allah? Ya Rasulullah, begitu maksudnya kok dihabisin semuanya? Rasul pun berkata, sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, disapu semuanya, dihabisin semuanya dari ujung sampai ujung. Thumma yub'atsun ala niyatihim. Tapi kemudian kelak mereka akan dibangkitkan masing-masing sesuai dengan niat mereka masing-masing. Allah, niat, ikhlas. Baik, ini pembahasan dari hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama, pasukan yang bergerak dari Abraha ini, di bawah Abraha, begitu besar luar biasa. Dibilang pasukan bergajah, karena gajah begitu banyak. Bukan per person bawa gajah. Enggak, gajah padanya hanya sekitar 12 ekor doang. Dikatakan demikian. Cuman gajah sesuatu yang asing pada saat itu di bangsa Arab. Emang cuman punya kaum Afrika. Waktu itu Abraha dari Afrika menaklukkan Yaman kan. Menaklukkan Yaman dan kemudian berkuasa di Yaman, kasus Ashabul Ukhdud itu, selepas kasus Ashabul Ukhdud. Ini agamanya agama Ahlul Kitab. Singkat cerita, akhirnya Abraha berangkat membawa pasukan besar, dendam amannya Arab-Arab yang telah menghancurkan proyek gereja besar yang mereka buat di Yaman. Dan nama gereja ini Dzul Khalasah. Al-Kunnais. Al-Kulais ini orang yang nggak berpenutup kepala. Saking besarnya nih proyek, kalau orang ngelihat sampai jatuh penutup kepalanya. Dibilang Al-Kulais. Orang Kulais itu benar. Makanya dibilang gereja itu Al-Kulais. Nah, tujuannya untuk mengarahkan para hujjaj, orang-orang haji, nggak ke Mekah lagi, ke situ. Ke gereja ini. Wah, ini orang-orang Arab yang Ka'bah menjadi kebanggaan mereka di sana, di Mekah, Madinah, Hijaz nih, nggak terima dengan proyek ini. Akhirnya dikerjain, dibakarlah. Marahlah. Nih. Ya, Abraha marah nih. Afrika, kurang ajar nih, Arab condet. Gua hajar nih kerukut sama condet, katanya. Bergeraklah dia dengan pasukan yang besar. Mau menghancurkan Ka'bah. Ada perlawanan-perlawanan kecil, tapi dengan mudah ditaklukkan karena begitu besarnya pasukan ini. Syuf, saking besarnya, aswaq ikut mereka. Pasar ngikutin mereka. Pasar ini tempat orang datang lagi rame. Tapi saking gedenya ini pasukan, pasar ngikut. Kebayang nggak? Kenapa ya? Ini pasukan pengen bikin pop mie, pengen apa ya? Ikut mereka nih, kacang hijau, apa ya? Kalau nggak bakso yang pakai termos, kayak di Saudi airnya pakai termos bakso. Saking gedenya tuh. Dan ketika berkumpul, wah ini tempat dagang, ini tempat bisnis. Orang pada dagang sono tuh. Gak mau tahu tujuannya apa. Cuman banyak orang rame kali mau beli dagangan gue. Orang bisnis kan begitu kan. Gak mau tahu tujuannya apa. Gue kan cuma bisnis sama dia. Gak ada cerita. Diazab kena semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Awas, hati-hati lo pada. Hati-hatilah kalian kepada fitnah, yakni azab, yang kalau turun tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Hati-hati.
Sebisa mungkin hindari berbisnis dengan orang-orang yang bertujuan untuk keburukan, apalagi merusak agama Allah atau sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sah nggak sih berjual beli dengan ini? Sah-sah aja sih. Ini itu. Cuma sebisa mungkin hindari. Ya, kenapa? Dihajar semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun nanti dibangkitkan masing-masing sesuai dengan niat mereka masing-masing. Dari poin itu dapat kita lihat bahwa tiap individu dibangkitkan kelak sesuai dengan niat mereka. Ma'adallah. Ya. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Ya.